Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flex Gadget Channel. Siapa sangka ya, ternyata penerus seri Galaxy S10 yang tidak dilanjutkan Samsung, ternyata ada brand lain nih yang nerusin. Namun bukannya Galaxy S11, tapi Aldo Mobile ini malah langsung buat seri Galaxy S12. Yang kalau dilihat-lihat Galaxy S21 dan S12 kan emang cuma kebalik aja ya penempatan angkanya. Lalu kayak gimana sih HP seharga 900 ribuan yang udah pakai RAM 6GB dan ROM 64GB ini? Nggak pakai lama, yuk kita unboxing dulu aja deh. Di bagian atas tampak tulisan Aldo di pojok kiri atas, logo 4G LTE dan seri S12 Galaxy di bagian bawahnya. Sekilas terlihat penampakan desain layarnya juga yang menggunakan layar poni. Di bagian kanan dan kiri dusnya terdapat tulisan Aldo Smartphone. Lalu di bagian atas juga terdapat tulisan Aldo. Dan di bagian bawah polos aja nih. Baru di bagian belakang nih yang rame banget tulisannya. Mulai dari layar 6,26 inch, OS Android yang nggak disebutin versinya berapa, quad-core prosesor, dan varian 6/64GB memorinya. Di bawahnya juga ada beberapa fitur yang terdapat di HP ini, dan juga kapasitas baterai sebesar 3500 mAh. Lalu di bawahnya terdapat beberapa varian warnanya. Yang akan saya unbox ini berwarna red metallic. Dan Aldo Mobile ini sudah resmi juga dibuat di Indonesia loh guys. Kita buka dan lihat apa aja sih isi dalam kemasannya. Pertama kali dibuka langsung terlihat unit HP berwarna merah yang masih ditutup plastik. Kita singkirin dulu ya. Lalu di balik kertas pembatas kompartemen terdapat kartu garansi resminya, stiker IMEI, kabel data bawaan yang masih menggunakan micro USB, dapat bonus headset juga yang model in-ear, dan adapter charger bawaan berdaya 5V 1000mAh alias 5W aja nih. Dan ternyata baterai dari Aldo Galaxy S12 ini bukan baterai tanam ya, alias baterai yang bisa dilepas kayak gini. Kapasitas baterainya juga terlihat jelas nih, 3500 mAh. Lalu dapat bonus 2 jelly case yang lentur berwarna putih dan hitam. Yang bahannya juga udah lumayan oke nih. Dan di bagian paling bawah terdapat buku manual panduan penggunaannya. Karena memang baterainya copotan, wajar nih nggak dikasih SIM tray ejector. Kita rapikan dan lanjut hands-on HP-nya dulu. Impresi awal begitu lihat desain belakangnya yang berwarna red metallic ini sih terasa keren. Karena warnanya termasuk jarang ditemui di HP masa kini. Berbahan plastik dengan finishing glossy dan sangat mudah meninggalkan sidik jari. Di bagian kanan terdapat tombol volume dan power. Di sebelah kiri polos aja nih. Lalu di bagian atas terdapat lubang 3,5 mm jack audio dan lubang colokan micro USB. Di bagian bawah terdapat lubang speaker dan juga lubang mic. Kita buka casing belakangnya dan pasang baterainya dulu ya. Bahan casing belakangnya ini terlihat tipis dan agak ringkih. Dual slot SIM-nya juga ternyata bukan tipe nano SIM, tapi masih micro SIM. Dan tentunya juga mendukung memori tambahan menggunakan micro SD. Untuk memasang baterainya juga cukup mudah dan simpel kok. Kita pasang dulu casingnya dan langsung nyalakan HP-nya ya. Ini dia tampilan awal dari Aldo Galaxy S12 ini. Tampilan UI-nya terlihat simpel, mirip-mirip kayak pakai temanya Apple nih. Layar 6,26 inch-nya ini memiliki resolusi 1014x480 pixel. Dan kalau dilihat dari setting sih versi Android-nya terlihat versi 8.1 Oreo ya. Tapi kalau dilihat menggunakan aplikasi Device Info Hardware, versi Android-nya sebenarnya adalah versi 6 nih, alias masih Marshmallow. Memori RAM 6GB-nya juga hanya terbaca 3GB LPDDR3. Namun untuk ROM-nya sih beneran 64GB. Aldo Galaxy S12 ini menggunakan chipset MediaTek MT6737 quad-core yang masih berfabrikasi 28 nanometer. Dan benar aja, setelah saya tes menggunakan aplikasi Antutu versi 8, skor Antutunya cuma 24 ribuan aja. Dari skornya aja sih jelas HP ini nggak cocok buat mainin game berat ya. Tapi karena penasaran sih tetap aja saya coba buat mainin 3 game berikut ini. Untuk settingan game PUBG cuma bisa mentok di grafik medium dengan FPS balance. Jadi biar enak mainnya saya ganti ke settingan smooth balance. Dari awal permainan aja gameplaynya udah mulai terasa banget frame dropnya. Dan baru 10 menitan bermain aja saya udah merasa mual dan pusing. Touchscreen-nya juga terasa delay dan kurang responsif. Membuat game PUBG ini sangat tidak nyaman untuk dimainkan. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 45 derajat Celcius.
dengan penurunan baterai hingga 10%. Game kedua, saya bermain game Battle Royale yang lebih ringan dari PUBG, yaitu Free Fire. Untuk settingannya saya rubah ke rata kanan. Dan untuk gameplaynya, meski menggunakan settingan tertinggi, ternyata masih cukup playable, meskipun touch delay masih terasa. Namun masih responsif dan cukup enak untuk dimainkan. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 43 derajat Celcius, dengan penurunan baterai hingga 9%. Game terakhir saya bermain game MOBA SD yaitu AoV. Sama halnya dengan game Free Fire, settingannya saya rubah ke rata kanan, meskipun belum bisa mendapatkan settingan grafis SD. Namun animasi gameplaynya tetap bisa ditampilkan dengan cukup baik. Meskipun tetap sesekali terasa frame drop saat war berlangsung dan saat efek skill tiap hero-nya diaktifkan. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik mencapai 42 derajat Celcius, dengan turunan baterai hingga 8%. Kalau untuk memutar YouTube ternyata cuma mentok di resolusi 480p. Kualitas layarnya juga biasa aja dan tidak begitu terasa istimewa. Suara speakernya juga kalau di-fullkan akan terasa cempreng. Dan selama 30 menit YouTubean dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 8%. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian kameranya ya. Meskipun terlihat memiliki 3 kamera belakang, namun ternyata cuma ada satu kamera utama bersensor 8 megapiksel. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki sensor sebesar 5 megapiksel, yang justru terdapat mode SDR. Tidak seperti pilihan mode kamera belakangnya yang tidak ada mode SDR-nya nih. Di kondisi cahaya yang cukup atau siang hari, hasilnya tergolong biasa aja. Yang lumayan bagus sih tetap pada hasil foto makronya yang terasa lebih detail. Apalagi buat hasil rekaman videonya nih. Hasilnya terlihat seperti rekaman video HP entry level keluaran 2 tahun yang lalu. Biar kalian gak penasaran, langsung lihat aja deh hasil foto dan videonya berikut ini. Kesimpulannya, Aldo Galaxy S12 ini memang kurang recommended untuk dibeli jika kamu cari HP harga 900 ribuan yang mau digunakan sebagai HP gaming. Apalagi buat kamu yang juga pengen cari HP murah yang kameranya udah bagus buat foto-foto atau buat selfie. Mendingan skip HP ini ya. HP ini masih recommended kalau emang kalian cari HP di bawah 1 juta yang masih enak buat chattingan atau buat mainin game-game casual aja. Buat yang tertarik untuk membeli HP ini, seperti biasa link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.